Selamat pagi, nama saya Riza Mahadud Fida, tim 2402010020561. Mohon izin untuk presentasi tugas dari mata kuliah perekonomian Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi kemiskinan dan pengangguran di era digital. Kondisi umum penyandang kemiskinan. Sensus Nasional 2024 mencatat tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,03%. Sedangkan pada tahun 2023, 9,36%, dan kemiskinan ekstrim turun dari 1,12% ke 0,83%. Namun, kesenjangan mendalam masih terjadi antar daerah. Beberapa zona di Papua dan NTT masih tinggi kemiskinannya menyebabkan kemiskinan digital di sisi akses dan literasi digital. Digital divide dan kemiskinan. Akses internet di daerah-daerah seperti Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku masih terbatas. Ini membatasi akses masyarakat pada pendidikan, layanan publik, dan peluang ekonomi berbasis teknologi. Menurut penelitian SARI pada tahun 2022, kemiskinan digital di Indonesia menurun pada tahun 2019 sampai 2020. Pada 2019, Provinsi Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat memiliki indeks kemiskinan digital yang tinggi. Namun, pada 2020, hanya Papua dan Papua Barat yang masih tergolong tinggi. Sementara itu, provinsi yang tergolong kaya digital tapi miskin ekonomi, kuadran 2, pada 2019 adalah Gorontalo dan Bengkulu. Pada 2020, Aceh juga masuk dalam kategori ini, sehingga jumlah provinsi di kuadran 2 bertambah. Pengangguran bagi Gen Z dan tenaga kerja digital. Yang pertama, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2024 tercatat 4,91%, turun 0,41% dari tahun sebelumnya. Namun untuk usia 15-24 tahun mencapai 17,32%. Data Sakernas Februari 2024 menegaskan TPT nasional 4,82%. Dari Reddit, sekitar 10 juta Gen Z tergolong pengangguran atau underemployed, atau setengah menganggur. Tantangan umumnya antara lain adalah mismatch keterampilan digital. Lulusan muda belum siap menghadapi industri 4.0 dan digital hanya 1% tenaga kerja yang memiliki keterampilan digital tingkat lanjut. Selanjutnya, dominasi sektor informal. 59-60% angkatan kerja bekerja di sektor informal, yang selama digitalisasi sering menjadi gig ekonomi, fleksibel tapi rentan tanpa jaminan sosial. Selanjutnya, pemutusan hubungan kerja. Gelombang PHK terjadi di sektor padat karya dan ekspor seperti tekstil, alas kaki, menyebabkan peningkatan kemiskinan. Selanjutnya, ketimpangan gender. Partisipasi angkatan kerja perempuan 56% masih jauh di bawah laki-laki yang mencapai 84%. Ditambah upah yang signifikan lebih rendah, 2,77 juta dibandingkan 3,54 juta. Selanjutnya, kaitan dengan teori dinamika ekonomi. Yang pertama, teori Endogenous Growth Theory dari Romer and Lucas. Penjelasannya, pertumbuhan ekonomi jangka panjang dipacu oleh pengetahuan dan SDM. Kaitan dengan era digital, negara akan maju bila investasi pada SDM dan digitalisasi ditingkatkan. Indonesia masih kekurangan talenta digital. Teori yang kedua, Creative Destruction dari Schumpeter. Penjelasannya, inovasi menghancurkan industri lama, lahirkan yang baru. Kaitan dengan era digital, banyak pekerjaan lama hilang, muncul profesi baru, seperti digital marketer, content creator, tapi pekerja belum siap untuk beradaptasi.
Teori ketiga, dualisme ekonomi dari Lewis. Penjelasan, negara berkembang memiliki dua sektor modern versus tradisional. Kaitan dengan era digital, sektor digital tumbuh cepat, tapi 60% tenaga kerja masih informal atau ketimpangan tinggi. Teori keempat, business cycle theory. Penjelasannya ekonomi bergerak dalam siklus resesi, pemulihan, ekspansi. Kaitannya dengan era digital, setelah pandemi, sektor digital pulih cepat, tapi pemulihan tidak merata, banyak yang masih miskin dan menganggur. Teori kelima, Harrod-Domar model. Penjelasannya pertumbuhan bergantung pada investasi dan efisiensi. Kaitan dengan era digital, Indonesia perlu investasi besar di infrastruktur digital dan pendidikan vokasi agar produktivitas meningkat dan pengangguran menurun. Selanjutnya, peluang dan solusi digital. Yang pertama, ekonomi digital tumbuh 42% dari 2019 sampai 2021, namun kekurangan 9 juta talenta digital hingga 2035. Yang kedua, pemerintah telah memperluas vokasi dan inkubasi digital untuk UMKM, serta pelatihan vokasi kolaboratif melalui Perpres nomor 68 tahun 2022. Yang ketiga, perluasan infrastruktur digital penting. Pengamanan akses dan peningkatan kualitas internet di seluruh daerah sangat krusial. Yang keempat, jaminan sosial perlu diperluas ke pekerja informal dan mitra platform digital. BPJS Ketenagakerjaan, subsidi iuran, dan proteksi fleksibel menjadi kunci. Solusi dan saran masa depan. Isu yang pertama adalah kekurangan SDM digital. Solusinya, pendidikan dan pelatihan vokasi digital, saran implementasi, integrasi kurikulum digital, magang industri teknologi, target Gen Z dan milenial. Teori dinamika ekonomi yang terkait adalah endogenous growth theory atau pertumbuhan dari pengetahuan dan SDM. Isu utama yang kedua adalah ketimpangan akses digital di daerah 3T. Solusinya pembangunan infrastruktur internet, saran implementasinya, menggunakan satelit Satria 1, pelatihan literasi digital berbasis desa, libatkan BUMDes dan komunitas. Teori dinamika ekonomi yang terkait adalah dualisme ekonomi, ketimpangan sektor tradisional versus modern. Isu utama ketiga adalah tingginya pekerja informal atau GIG. Solusi perlindungan dan jaminan sosial digital. Saran implementasinya, wajibkan platform daftarkan mitra ke BPJS, subsidi iuran BPJS pekerja penghasilan rendah, dan bentuk koperasi digital. Teori dinamika ekonomi yang terkait adalah business cycle theory atau stabilisasi di fase pasca sampai resesi. Isu utama yang keempat adalah ketimpangan gender dalam ekonomi digital. Solusi, inklusivitas digital untuk perempuan, saran implementasi, insentif untuk perusahaan inklusif, pelatihan UMKM digital bagi ibu rumah tangga, ataupun coding class khusus perempuan. Teori dinamika ekonomi terkait adalah Harrod-Domar model, investasi sosial menjadi pertumbuhan berkelanjutan. Isu utama yang kelima adalah PHK dan disrupsi profesi tradisional. Solusinya, program reskilling dan transisi kerja. Saran implementasi, program pelatihan ulang nasional, sertifikasi kompetensi digital, insentif bagi perusahaan yang menyerap pekerja terdampak. Teori dinamika ekonomi yang terkait adalah creative destruction atau disrupsi industri lama oleh inovasi baru. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.